Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anugrah, nomor NIM 1703-286 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas 19 November Kolaka. Teman-teman, jadi pembuatan video ini dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yang saya program di semester 6 ini, yaitu mata kuliah pembelajaran mikro. Harapan saya dengan adanya video ini semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Ya, hari ini kita akan memulai pembelajaran, tapi sebelumnya ketua kelasnya silahkan dipimpin doa dulu. Oke, sebelumnya saya absen kehadirannya dulu ya. Rinda, oke, semuanya hadir ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sekarang kita lagi dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Jadi saya harap kepada adik-adik semua agar tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan. Dan jangan lupa tetap beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga wabah ini segera berakhir. Aja tentang limit fungsi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menggunakan sifat-sifat suatu fungsi dengan menemukan limit-limit fungsi. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan limit suatu fungsi dengan menggunakan aturan substitusi, memfaktorkan, dan mengalihkan dengan akar. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, apa pentingnya limit dalam kehidupan sehari-hari? Nah, misal salah satu di antara kalian nantinya ada yang menjadi seorang dokter, misalnya ya. Nanti suatu saat misalnya pasiennya kalian mengalami kerusakan pada jantung, maka seorang dokter harus menganalisa di mana letak kerusakan pada jantung itu. Sedangkan kalau kita melihat dari hasil USG datanya, pada sel jantung kan banyak, kalian juga sudah belajar di biologi. Tentu kita tidak tahu yang mana bagian yang rusak. Nah, fungsi limit ini dibutuhkan untuk menebak di mana luas area yang rusak. Jadi itu ya pentingnya limit dalam kehidupan sehari-hari. Itu dalam bidang kedokteran. Sekarang kita masuk ke materi tentang limit fungsi. Nah, di sini kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar. Tapi sebelumnya saya akan menanyakan materi yang minggu lalu. Ada yang masih ingat tentang definisi limit? Apa itu limit? Oke, sekarang kita masuk ke materi inti kita hari ini. Jadi materi kita itu tentang limit fungsi aljabar. Tadi kita telah membahas sedikit tentang konsep limit materi kemarin. Sekarang kita masuk ke limit fungsi aljabar. Dalam limit fungsi aljabar ada dua pokok materi yang akan kita bahas, yaitu tentang sifat-sifat limit dan cara menentukan nilai limit. Jadi kalian lihat sudah ada sifat-sifat limit. Kalian bisa perhatikan ada 8 sifat. Jadi saya akan berikan satu contoh tentang sifat-sifat limit. Nah, ini ada satu contoh tentang sifat-sifat limit. Nah, kita lihat contoh ini mengarah pada sifat yang keberapa? Ya, jadi mengarah pada sifat yang pertama. Limit K untuk X menuju A sama dengan K. Jadi A-nya sudah diketahui dan K-nya sudah diketahui. Jadi kalian tinggal masukkan ke sifat-sifatnya. Seperti itu ya, ada banyak sifat. Nanti di LKS-nya insya Allah nanti saya akan berikan kelompok. Nanti saya akan berikan LKS, nanti kalian jawab di situ ya. Nah, itu tadi materi tentang sifat-sifat limit. Sekarang kita akan masuk ke cara menentukan nilai limit. Jadi di dalam menentukan nilai limit ada 3 cara yang perlu kita gunakan. Yang pertama itu aturan substitusi, yang kedua memfaktorkan, dan yang ketiga mengalihkan dengan akar sekawan. Jadi saya akan berikan satu contoh tentang aturan substitusi.
dengan 3. 3 kuadrat 9, 2 kali 3 6, tambah 2. 3 kali 9 27, kurang 6 tambah 2, hasilnya 23. Jadi limit X menuju 3, 3X kuadrat dikurang 2X ditambah 2 adalah 23. Itu untuk aturan substitusi. Nah, sekarang kita masuk ke aturan kedua, yaitu aturan memfaktorkan.
yaitu memfaktorkan. Nah, kita lihat kembali ke soalnya. Apakah soal ini bisa kita gunakan untuk aturan pemfaktoran? Tentu tidak, kan? Jadi, kita menggunakan aturan yang ketiga, yaitu mengalikan dengan akar sekawan. Nah, bagaimana mengalikan akar sekawan? Kita jawab sama-sama. Dalam aturan mengalikan dengan akar sekawan, penyebut kita jadikan pembilang dengan tandanya kita ganti. Nah, ini kan tandanya positif, negatif. Jadi, ketika kita penyebut kita jadikan pembilang, berarti tandanya menjadi positif. Nah, ini juga yang di bawah juga positif. Nah, kemudian kita kalikan. Jangan dilupa ya limit X menuju 4 karena nanti ini hilang ketika kita substitusi X-nya. Nah, ini kita kalikan, ini juga kita kalikan. Pembilang kita kalikan dan penyebut juga kita kalikan. Ini tetap, kemudian ini X, akar X dikali akar X hasilnya X. Akar X dikali 2 akar X, minus 2 dikali akar X, minus 2 akar X, minus 2 dikali 2, minus 4. Nah, ini bisa habis ya. Jadi sisa penyebutnya sisa X dikurang 4. Nah, perhatikan antara penyebut dan pembilang ada yang sama. Jadi ini kita coret ya. Jadi sisa limit X menuju 4 akar X tambah 2. Nah, setelah kita dapat hasilnya, kita substitusi nilai X dengan 4 ya. Berarti kita dapat akar 4 berapa? Ya, 2. 2 tambah 2, 4. Nah, itu tadi aturan dalam menentukan nilai suatu limit. Jadi, sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, oke, kalau tidak ada berarti saya anggap kalian sudah paham. Nah, sekarang saya akan bagikan kalian kelompok. Saya pilih secara acak. Nanti kalian duduk dengan teman kelompoknya, kemudian Ibu bagikan LKS. Nanti setelah saya bagikan LKS, kalian jawab soalnya, diskusikan sama teman kelompoknya. Nanti saya panggil satu persatu ke depan untuk mewakili tiap kelompok ya. Jadi setelah kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan satu orang, saya harap untuk kelompok yang di bawah nanti agar diam dan memperhatikan. Saya akan berikan kesempatan untuk bertanya. Jadi sebelumnya saya akan bagikan kelompok. Untuk kelompok 1, Rinda, saya pilih saya akan bagi dulu ketua-ketua kelompoknya ya. Kelompok 2, Nurintan. Kelompok 3, Wahdania. Kelompok 4, Samsul Madil. Dan kelompok 5, Rahmawati. Oke, ada 5 kelompok. Jadi nanti saya harap kalian duduk bersama teman kelompoknya. Setelah itu diskusikan ya.
Nah, sudah selesai diskusinya. Nah, sekarang saya akan panggil satu persatu secara acak. Kelompok 3. Nah, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 3. Saya persilahkan untuk semua kelompok bertanya. Satu kelompok, satu pertanyaan. Nah, baiklah adik-adik, itulah tadi materi dari kelompok 3. Sudah ada juga yang bertanya tadi. Karena waktu kita sudah habis, jadi insya Allah kita akan lanjut minggu depan. Untuk kelompok yang lain tetap dipelajari materinya. Minggu depan saya tunjuk lagi karena waktu kita sudah habis. Jadi saya akan berikan tugas dulu untuk minggu depan dikumpul. Jadi tugasnya itu tentang sifat-sifat limit uji kompetensi 6.1 halaman 236. Itu untuk soal yang pertama. Kemudian yang kedua itu uji kompetensi 6.2 halaman 244 sampai 245 itu nomor 1, 2, dan 3. Kemudian yang ketiga itu soalnya menentukan limit dengan mengalihkan dengan akar sekawan. Jadi saya tulis di papan tulis.